Saya akan menyapa Bang Neta sekarang. Bang Neta, selamat malam. Selamat malam, Mas Ruri. Bang Neta bergabung dari gedung DPR, pemirsa. Bang Neta, Anda pernah menyampaikan ada 6 orang yang diduga terlibat di balik aksi ini. 2 purnawirawan perwira tinggi, 2 purnawirawan perwira menengah, 1 tokoh preman, dan 1 anak pemuka agama ternama. Nama-nama kemarin yang diungkap polisi, apakah termasuk dalam 6 orang ini, Bang? Iya. Belum termasuk karena polisi baru mengungkap orang-orang lapangan, tapi dalang kerusuhannya belum. Dalang itu baru diungkap polisi adalah dalang yang membiayai. Itu pun baru 1 orang. Sementara yang 1 lagi yang membiayai inisialnya TS itu belum disentuh oleh polisi. Nah, itu yang kita sesalkan. Kenapa kok polisi sangat lamban ya untuk mengungkap dalam kerusuhan. Jadi kan peristiwa 22 Mei itu ada 2 bagian. Pertama adalah kerusuhan, yang kedua rencana penembakan terhadap 4 tokoh. Rencana penembakan itu sudah disapu bersih oleh polisi. Orang yang membiayai HM itu sudah dijadikan tersangka. Tapi untuk kerusuhan, dalangnya belum disentuh. Petugas-petugas lapangan yang baru disentuh. IPW pernah menyebutkan ada 6. Yang seperti disebutkan Mas Rory tadi, tapi itu belum disentuh. Dan 2 perwira tinggi itu juga belum disentuh, 2 perwira menengah. Seperti yang diungkapkan salah satu majalah, kita menemukan indikasi apa yang diungkapkan majalah itu ada terindikasi ke 4 orang yang kita sebutkan. Tapi sampai sekarang polisi belum menyentuh, itu kita sayangkan. Sebenarnya polisi terlalu banyak pertimbangan. Kalau saya pikir polisi harus bekerja cepat, sapu bersih semua. Bang Neta, saya tertarik dengan inisial TS ini tadi yang Anda sebutkan. Siapa sebenarnya TS ini? TS ini seorang pengusaha dan dia juga sama kayak HM, dia orang partai politik. Dia mendatangkan massa preman-preman dari Surabaya. Ada puluhan massa preman, kemudian dibawa dengan naik pesawat, kemudian diinapkan di hotel-hotel, di sejumlah hotel di Jalan Wahid Hasim. Mereka lah yang diduga berperan penting dalam menciptakan kerusuhan yang tanggal 21 malam. Dan beberapa di antaranya sekarang sudah ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya. Kita berharap polisi serius menginterogasi, mengejar mereka supaya TS ini bisa dipegang, karena TS terjun langsung ke masa-masa ini, gitu ya. Sama seperti HM itu didapat keterangan kesaksiannya dari pelaku rencana pembunuhan itu. HM adalah Habil Marati. Apakah TS ini orang yang menyuruh Habil Marati atau bersama-sama Habil Marati untuk membiayai aksi kerusuhan, Bang Neta? Itu belum kita temukan. Jadi kalau polisi bekerja cepat, mengungkap dalang kerusuhan, mengungkap para donatur yang membiayai, itu nanti akan mengkerucut ke satu yang namanya Big Dalang. Ya, dalang Big besar. Dalang. Saya kira. Astaga, ini saya kaget. Ini ada wayang, ada dalang, ya, ada Big Dalang, Bang Neta. Ada Big Dalang, dalang besar. Jadi dalang besar ini membawa mengkoordinir atau menciptakan kerusuhan, rencana pembunuhan, gitu. Dan sebenarnya yang seperti ini biasa. Ketika peristiwa Malari, kemudian peristiwa lapangan Banteng, kerusuhan lapangan Banteng, itu preman-preman Semarang dilibatkan. Mereka masuk dalam Opsus. Mereka lah yang menciptakan kerusuhan-kerusuhan. Dan di rejim Orde Baru itu hal yang biasa. Baik, nanti kita akan coba dengan waktu yang singkat, kita akan kuliti satu persatu. Kalau misalnya nama-nama yang kemarin disebut polisi adalah baru dalang di lapangan, ada dalang di tingkat menengah, dan ada Big Dalang. Siapakah dalang di tingkat menengah dan Big Dalang ini? Kami akan kembali. Terlalu banyak dalang di negara kita nampaknya. Kita akan kembali sesaat lagi. Jadi Bang Neta, sebenarnya dalang yang di tingkat menengah dan dalang, the Big Dalang ini siapa, Bang Neta? Kalau off the record-nya keluarga Cendana lah ya. Keluarga Cendana, ini Big Dalangnya atau dalang middle class-nya?
Big Dalang. Big Dalang. Big Dalangnya adalah keluarga Kalau Cendana menurut Anda? Middle-nya itu seperti yang ditulis Tempo. Iya. Polisi sebenarnya udah tahu juga. Adapun di tengahnya itu ya seperti diungkap majalah Tempo, tim Mawar itu masih berperan sekali. Artinya menurut Anda, keluarga Cendana ini yang membiayai kerusuhan sehingga nanti diharapkannya berujung chaos atau juga terlibat dalam rencana pembunuhan, Bang Neta? Ini tuduhan serius loh, Bang Neta. Sebenarnya mereka untuk bargaining aja. Kalau memang untuk membuat chaos, pasti pasar Tanah Abang itu mereka bakar. Tapi ini bargaining. Sepertinya upaya bargaining itu udah tercapai dari tadi dialog saya dengan teman-teman itu sudah tercapai bargaining itu. Jadi mereka tidak akan membuat chaos dan tidak mampu karena mereka hanya menggunakan preman. Yang bisa membuat chaos itu kan mahasiswa. Mahasiswa itu tidak ada tolok ukur ekonomi. Kalau preman begitu dananya kurang mereka nggak mau aksi. Kalau mahasiswa mereka militan. Makin dipukuli polisi mereka makin eksis. Bang Preman Neta, apakah begitu berhadapan dengan polisi mereka takut. kita sudah tahu ada sejumlah purnawirawan jenderal TNI yang terlibat. Bagaimana dari sisi polisi? Ya, ini memang sangat luar biasa ya, di mana polisi Polri mengungkap Jenderal Bintang 3 Purnawirawan menjadi terlibat makar dan dijadikan tersangka. Ini nih suatu yang luar biasa di dalam fenomena politik Indonesia. Ya, kita melihat selain Sofian kok masih ada 7 lagi jenderal. Mereka harus diperiksa bila perlu. Jenderal di mana ini? Jika mereka terbukti segera ditahan. Kepolisian atau TNI? Jenderal di kepolisian. 7 jenderal di kepolisian. Purnawirawan. 7 itu di kepolisian. Iya, purnawirawan. Mereka ini harus segera diperiksa. Kemudian jika terbukti segera ditahan. Jangan dibiarkan karena mereka ini masih punya akses ke institusi. Bukan mustahil mereka kan merecoki hasil pemeriksaan nantinya, gitu ya. Saya kira Sofian Yaakob ini juga segera ditahan, gitu, supaya lebih mudah bagi polisi untuk membongkar semua dalang itu. Baik, Bang Neta, terima kasih atas waktu Anda. Kami pasti akan mengundang Anda kembali untuk program-program selanjutnya untuk kita mengulik lebih jauh, dikarenakan jaringan IPW juga begitu luas begitu di kepolisian dan juga di lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Terima kasih Bang Neta Espane atas waktunya. Terakhir saya ke Pak Hikam dan juga ke Pak Wawan, singkat saja mohon Anda berdua. Apakah ini Pak Wawan lebih dahulu, bagaimana dengan yang disampaikan oleh Bang Neta bahwa keluarga Cendana merupakan the big dalang tadi, Pak Wawan? Kita itu kembali ke masalah temuan lapangan. Dari situ yang penting itu bukti ya. Dan bukti kemudian diangkat menjadi sebuah BAP dan di BAP sana juga ada keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan lainnya. Tanpa itu maka kita tidak bisa lantas mengetok palu bahwa ini tidak bisa. Karena ini masalah hukum. Kita tidak bisa bicara kalau tidak ada bukti. Oleh karenanya tetap itu semua berangkat. BIN dan teman-teman sudah punya bukti, Pak? Ini kan nanti ranah kepolisian ya untuk bisa membuktikan itu, termasuk dari para pelaku lapangan yang sudah ada ini. Dan misalnya itu jaringannya ke atasnya putus dalam tidak ada bukti maupun saksi, nah ini maka perlu dicari dulu. Terakhir Pak Hikam, silakan Pak. Iya, kalau perkara spekulasi dan temuan-temuan yang di luar yang sudah official itu tentu masih memerlukan satu pendalaman. Tetapi lagi-lagi kalau saya menggunakan perspektif demokrasi, kalau saya menggunakan cerita dari Pak Pane tadi itu, semakin menguatkan tesis bahwa setback dari demokrasi ini begitu sangat serius. Dan kalau kemudian kita lihat agak ke belakang dan agak sedikit intuitif, itu kita harus apresiasi betapa intuitifnya Al-Maghfurlah Gus Dur. Jadi kalau betul seperti yang dikatakan beliau dan yang kita diskusikan tadi itu ancaman demokrasi itu datang dari para gelandangan politik. Baik, terima kasih Bapak-bapak atas waktunya malam hari ini. Demikianlah perbincangan kami di Peramtok. Pemirsa, semoga bermanfaat dan juga semakin sedikit demi sedikit membuka tabir terkait dengan kerusuhan dan juga rencana pembunuhan sejumlah tokoh ini. Saya Rory Asyari undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Saya akan menyapa Bang Neta sekarang. Bang Neta, selamat malam.